Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam channel Naisah Boy. Pada video pertemuan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal latihan yang Ibu berikan pada minggu kemarin, yaitu buku paket Erlangga halaman 21. Yang akan Ibu bahas adalah nomor 1 dan nomor 6 saja. Cukup dua soal saja ya. Ya baik, kita langsung mulai pembahasan nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 diketahui ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada titik P pada tengah-tengah garis HG. Nah, Ibu gambarkan di sini. Tengah-tengah dari HG, Ibu kasih titik. Nah, ini titik P-nya. Kemudian ada titik C pada garis CG dengan perbandingan CT banding CG. Jadi di soal diketahui bahwa CT banding CG itu adalah 1/4. Berarti kalau misalnya CT banding CG 1/4, berarti dari C ke T 1, dari C ke G 4. Nah, ini 4. Berarti ruas garis CG kita bagi menjadi 4. Bagi 2 dulu di sini. Kemudian masing-masing dibagi 2 lagi. Di sini bagi 2, di sini bagi 2, sehingga CG ini, garis CG terbagi menjadi 4 bagian. Nah, karena di sini 1/4, berarti ini dari sini ke sini 1. Berarti ini dari sini ke sini. Ini berarti jaraknya 1 satuan. Nah, kemudian ini yang diketahui. Yang ditanya adalah yang ditanyakan adalah jarak dari titik P ke garis BD. Ini mohon maaf enggak Ibu tulis ya titiknya sama garisnya. Ini maksud dari soal ini adalah jarak dari titik P ke garis BD. Baik, kita bahas yang A dulu ya. Nah, kita lihat titik P adanya di sini. Titik P-nya di sini. Nah, ini namanya. Kemudian ke garis BD. Mana garis BD? Nah, ini. Berarti B dihubungkan ke garis D. Baik, kita tarik dulu. Kita hubungkan dari titik B ke titik D. Sini. Kita hubungkan sini. Nah, inilah garis BD-nya. Nah, kemudian karena titik P ke garis BD, berarti kita harus menghubungkan titik P ini ke garis BD tersebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata titik D sama titik P, ini adalah terletak pada satu bidang, yaitu bidang sisi belakang kubus. Oleh karena itu ini kita bisa menarik sebuah garis. Karena letaknya di dalam, maka garisnya putus-putus. Nah, ini. Begitu juga dengan titik P. Titik P ini juga dihubungkan ke titik B. Sini. Nah, mudah-mudahan ini cukup jelas garis yang Ibu tarik ini. Nah, ini. Sehingga diperoleh segitiga BPD. Nah, kemudian lalu yang mana yang disebut dengan jarak dari titik P ke ruas garis BD? Maka kita ambil yang tegak lurusnya. Nah, kita ambil yang tegak lurusnya. Nih, kira-kira aja di sini sketsa. Nah, kira-kira tegak lurusnya di sini. Berdasarkan gambar yang kita buat, kira-kira ini tegak lurusnya di sini. Nah, jadi BD
dengan P, kemudian di sini kalau ini P, Ibu tulis ini P sebagai P aksen. Sebagai P aksen. Nah, maka jaraknya itu adalah dari P ke P aksen ini. Mana sebelum itu ya? Sini mana? Kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, kemudian kita salin segitiga BPD. Segitiga BPD kita salin, kita pindahkan ke sini. Ya, kira-kira saja. Jadi biar lebih mudah dalam perhitungan, kita ambil segitiga yang Ibu tulis dengan garis warna hijau. Ibu salin di sini, kita lihat sini ada BD. BD karena di sini lebih sempit ya, berarti di sini ini B. Berarti ini adalah titik B. Ini D. Otomatis ini adalah P aksen dan ini adalah P. Nah, ini tegak lurus ya. Jadi jarak dari titik P ke garis DB ini diwakili oleh P aksen. Seperti itu. Oleh karena itu kita tinggal mencari berapakah tingginya ini. Nih, cukup kita mencari tinggi, maka inilah jarak dari titik P ke garis DB atau garis BD, sama saja. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, menghitungnya berarti kita lihat panjang DP berapa, bisa dihitung panjang DP. Lihat DP. Dari kubus ini kelihatan bahwa DP ini berada di sisi belakang kubus ini. DP ini bisa diambil dari segitiga DHP. Siku-siku di H. Nah, siku-siku di sini. Sehingga kita bisa mencari DP dengan Pitagoras. Karena di sini di soal diketahui bahwa panjang rusuknya adalah A ya, panjang rusuknya kalau tidak salah A. Panjangnya A cm misalnya. Panjangnya A cm. Berarti DP ini di sini adalah setengah A. Berarti HD ini berarti panjang rusuknya adalah A. Nah, DP adalah sisi miring ya. Jadi biar kalian mudah, pandang segitiga DHP. Maka diperoleh DP kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah HP kuadrat. DH dikuadratkan tambah HP kuadratkan. Nah, DH-nya sendiri adalah A, berarti A kuadrat ditambah HP. HP-nya adalah ini ya, HP setengah A, berarti setengah A dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah A kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, iya 1. Kemudian 2 juga dikuadratkan, 4. A dikuadratkan berarti A kuadrat. Nah, tinggal dihitung A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. Berarti kalau nggak ada apa-apa berarti ada angka 1 ya. Berarti 1/1 A kuadrat. 1/1 A kuadrat. Atau kalau dibikin pecahan biasa, tinggal 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4 A kuadrat. Itu DP kuadratnya. Berarti DP-nya gimana? Berarti kalau DP-nya tinggal akar dari 5/4 A kuadrat. Tinggal diakar ya. Akar 4 berarti setengah
akar A kuadrat berarti A. Akar 5 nggak bisa, berarti ini. Tuh. Dengan demikian DP diketahui bahwa panjangnya adalah setengah A akar 5. Kita salin di sini setengah A akar 5. Apalagi yang bisa dicari? Ternyata DB atau BD. Kita lihat BD. BD adalah diagonal sisi alas kubus. Nah, karena dia ada diagonal sisi, maka tidak usah dihitung menggunakan Pythagoras ya, karena sudah tahu rumusnya adalah untuk diagonal sisi kubus A akar 2. Karena rusuknya A, berarti tetap A ya. Panjangnya adalah A akar 2 cm. Satuannya nggak ibu tulis ya. Nah, selanjutnya PB. Jarak dari titik P ke titik B. Bisa dicari nggak? Bisa? Bagaimana cara mencari PB? Jadi kita nggak bisa langsung ke T, kita harus tahu dulu sisi DP ternyata bisa dihitung, DB juga bisa dihitung, dan BP juga bisa dihitung. Bagaimana caranya? Oh, perhatikan di sini. Pandang segitiga PFB. PFB. Aku bisa dapat bantuan dari sini untuk menghitung berapakah panjang dari P ke B dengan segitiga ini. Nah, ini kalau segitiga ini ya, ini siku-siku atau saling tegak lurus, siku-sikunya di titik ini ya, titik H. Di titik H. Nah, kalau untuk berikutnya sekarang kita untuk mencari panjang PB, pandang segitiga PFB. Nah, dia siku-siku atau tegak lurus di mana? Ini ya. PF ini adalah pada bidang atas, FB tegak lurus tuh. Ini kan dia tegak lurus ke bidang atas, berarti tegak lurusnya di sini di F. Siku-siku di F. Nah, oleh karena itu ini bisa melihat bahwa PB adalah sisi miring. Karena PB sisi miring berarti bisa dicari dengan Pythagoras. PB kuadrat bisa dihitung dari PF kuadrat ditambah FB kuadrat. PF kuadrat. Nah, ini PF kuadrat ya. PF kuadrat. PF kuadratnya harus kita cari dulu. Di sini kelihatan ya bahwa PF ini siku-siku di G. FG-nya adalah A. PG-nya adalah setengah A. Berarti sama ya. Kalau A setengah A berarti ini pasti. PF-nya pasti sama hitungannya dengan ini nih. Setengah A akar 5. Setengah A akar 5 karena dikuadratkan. Nah, ini kalau dikuadratkan ya. Jadi langsung aja 5/4. Ya, jadi PF panjangnya sama dengan DP, yaitu setengah A akar 5. Nah, berarti PF kuadratnya sama dengan DP kuadrat. DP kuadratnya adalah 5 ini ya. 5/4 A kuadrat. Berarti di sini tinggal tulis 5/4 A kuadrat ditambah FB. FB ya. FB-nya sini nih. FB ini sama dengan panjang rusuk ya. Berarti A cm. Berarti A cm kuadrat. Nah, kemudian tinggal hitung 5/4 A kuadrat. Dan ini berarti ada 1 ya. Berarti 1 5/4 A kuadrat. Karena ini masih pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa. 1 kali 4 ya 4 tambah 5 9. Oke, jadi 9/4 A
kuadrat. Kemudian ini adalah PB kuadrat ya. Yang kita cari adalah PB, panjang titik P ke B. Berarti tinggal akar 9, 3. Atau maaf, ditulis akar aja langsung. Berarti akar dari 9/4 A kuadrat. Atau sama dengan akar 9, 3, akar 4, 2, akar A kuadrat adalah A. Nah, jadi ini panjang PB-nya adalah 3/2A. Ya, dan ini belum selesai. Kita hapus dulu ya, kita lanjut kembali. Ya, matiin dulu ya, nanti diedit. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi sudah mencari sisi-sisi dari DP, yaitu setengah A akar 5 satuan. Kemudian PB juga tadi sudah dihitung, diperoleh 3/2A. Kemudian DB juga tadi sudah dihitung, panjang diagonal sisi kubus A akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari titik P ke ruas garis DB ini ya. Yang mana jaraknya adalah yang tegak lurus, berarti ditarik ke tegak lurus ini ya. Berarti ini jaraknya ini yang kita ukur, bukan yang lain-lain, tapi yang tegak lurus. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah mencari jarak dari titik P ke P aksen. Misalnya jarak dari titik P ke P aksen diwakili oleh T atau tinggi ya. Nah, di sini. Nah, ini akan kita cari, ini berapa nih tingginya. Kenapa ya? Karena ini adalah jarak dari P ke ruas garis BD diwakili oleh T gitu. Nah, tentu saja kita nggak bisa langsung ke sini. Nah, kita harus mengkaitkan apa yang harus kita cari terlebih dahulu supaya nanti bisa dicari berapakah T-nya. Nah, kamu lihat di sini ada segitiga sembarang ya. Tahu dari mana sembarang? Karena di sini sisinya tidak ada yang sama. DP panjangnya setengah akar 5. Kemudian PB panjangnya 3/2A. Dan BD panjangnya A akar 2. Oleh karena itu, kalau misalnya kita tarik di sini tegak lurus kira-kira di sini, maka untuk mencari T ini kita bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, dari mana tahu Pitagoras? Karena ini siku-siku ya. Nah, segitiga siku-sikunya di sini ada segitiga D P aksen P. Siku-siku yang pertama, kemudian siku-siku yang kedua adalah P aksen B. Nah, karena di sini punya sisi yang sama, yaitu T-nya sama ya, segitiga ini sama-sama punya sisi ini, maka cara mencari T-nya dengan teorema Pitagoras adalah jadi mencari jarak dari P ke P aksen, atau dalam hal ini adalah T, bisa dihitung dengan cara ini kan sisi miring ya, namanya juga Pitagoras, siku-siku di sini, sisi miring di sini, berarti kalau ini ditanyakan berarti sisi miring dikurangi sisi yang lain, yaitu DP aksen. Nah, sementara kita tidak tahu DP aksennya berapa. Kita tahunya DB, DB-nya A akar 2. Yang kita butuhkan adalah DP aksen dan P aksen B. Karena segitiga ini terbagi menjadi 2 bagian. Nah, karena kita belum tahu, kita boleh misalkan P aksen B-nya panjangnya misalnya X. Nah, berarti DP aksennya adalah ini ya, karena dari D ke B itu jaraknya A akar 2, berarti untuk DP aksen jaraknya adalah A akar 2 dikurangi X. Nah, ini. Nah, kemudian dari sini baru kita bisa mencari X terlebih dahulu. Nanti kalau X sudah ketemu baru kita mencari jaraknya. Ya, baik, dengan mencari T ini kita bisa mencari T ini bisa pakai segitiga besar yang ini ya. Bisa juga yang kecil. Berarti untuk segitiga ini ya, ini sisi miring. Sisi miringnya berarti DP kuadrat dikurangi sisi yang lain ya, karena sisi miring dikurangi sisi yang lain. Dikurangi sisi yang lain yaitu D P aksen kuadrat. Kemudian
Kita juga bisa mencari P berdasarkan teorem Pitagoras, sisi miring yang ini, PB ya. Berarti PB kuadrat dikurangi sisi yang lain ini ya, P aksen B dikuadratkan. P aksen B dikuadratkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk DP kuadrat itu kan sudah ada. Nah, ini ya, setengah A akar 5. Berarti setengah A akar 5 dikuadratkan dikurangi DP aksen, ini DP aksen ya, berarti A akar 2 min X sama dengan PB. PB kan ini, berarti 3/2 A, ada kuadratnya jangan lupa, dikuadratkan, ini juga sama nih, kemudian dikurangi P aksen B. P aksen B itu ini ya, P aksen B adalah X dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini. Nah, jangan sampai lupa cara mengkuadratkan dari yang dalam kurung ya. Tinggal pembilangnya 1 dikuadratkan, 1 kuadrat, ya 1 ya. Penyebutnya 2, 2 kuadrat, 4 ya. Kemudian A dikuadratkan, A ya. Akar 5 dikuadratkan, 5. 5 kali 1, 5 ya. Makanya langsung ibu tulis 5/4 A kuadrat. Nah, tinggal kita menyelesaikan yang ini. Nah, berarti ini anggap saja sebagai A, ini anggap sebagai B. Tentu kalian masih ingat ya konsep dari kalau ada A min B dikuadratkan, maka konsepnya adalah A dikuadratkan dikurangi 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, ini pun sama ya, tinggal A akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan 2 ya, 2 kali A berarti 2A. Oke, selanjutnya 2AB. AB ini kalau dikalikan berarti AX ya, kali 2 berarti 2AX min 2A min 2 akar 2. Akar 2-nya jangan lupa X. Ini ya, rumus ini. Kemudian ditambah B. B-nya adalah X, berarti ditambah X kuadrat. Tinggal ini kuadratkan, 3 kuadrat ya 9, 2 kuadrat 4, A kuadrat berarti A kuadrat dikurangi X kuadrat. Karena masih dikurung, kita selesaikan dulu ini, kita buka kurungnya. 5/4 A kuadrat min 2A min kali min plus 2 akar 2, kemudian ini min X kuadrat, yang ini 9/4 A kuadrat min X kuadrat. Nah, kemudian kita selesaikan. Ternyata di sini ada yang sama ya. Ini yang kelewat ini nih, X. X belum tertulis. Di sebelah, di ruas kiri ada min X kuadrat. Di ruas kanan pun ada min X kuadrat. Berarti ini habis ya. Habis. Nah, karena ini habis, berarti yang ada variabel X tetap simpan di ruas kiri. Yang tidak ada, ini tidak ada. Pindahkan ke ruas kanan. Kita lanjut ke sini ya. Nah, berarti 2A akar 2X sama dengan yang ini ya. Kita tulis 9/4 A kuadrat. Ini pindah ya. Dikurangi 5/4 A kuadrat. Min kalau dikeluarkan berarti ditambah 2A. Ya baik, jadi setelah ini tadi sudah dipindahkan dari sini ya, berarti X sama dengan, tinggal dihitung ya, X sama dengan, ini kan 9 kurang 5, 4, karena ini sudah sama ya, tinggal dihitung saja, 4/4, jadi yang ini hasilnya, nih segini hasilnya 4/4 A kuadrat atau 1A kuadrat ditambah 2A kuadrat, berarti 3A kuadrat. Jangan lupa X ini ada perkaliannya, berarti pindahkan ke sini jadi pembagi, dibagi oleh 2A akar 2. Nah, kamu lihat di sini berarti A-nya habis 1 ya, A kuadrat di sini ada A pangkat 1 berarti habis ya. Berarti 3/2 ada akar 2-nya kali A ini tinggal 1 ya. Tuh. Kita rasionalkan. Pembilang kali akar 2, penyebut kali akar
2. Akar 2 kali akar 2, 2 ya, 2 kali 2, 4. Sehingga hasilnya adalah 3/4A akar 2. Nah, inilah nilai X-nya. Jadi, jarak dari P aksen ke B, yaitu X, yaitu 3/4A akar 2. Lanjut lagi ya. Nah, dari tadi kita itu baru menghitung komponen-komponen lain terlebih dahulu. Karena apa? Tidak bisa langsung menghitung ke sasaran atau yang ditanyakan, yaitu T. Ternyata ngitungnya sangat bertahap. Ibu ulas kembali ya, ibu ulas kembali bahwa di sini ternyata tahapannya adalah kamu harus mencari sisi-sisi lain yang kemungkinan bisa dihitung. Dari mana bisa dihitung enggaknya? Taunya dari gambar ini ya, gambar yang utama ini. Nah, dari tadi sudah diperoleh DP ini hasilnya. Ternyata DB juga bisa dihitung karena dia adalah panjang diagonal sisi. Kemudian PB juga bisa dihitung dengan bantuan ini ya, segitiga PFB. Nah, ternyata setelah dapat dihitung semua sisi-sisinya, tetap aja kita bermasalah, nggak bisa langsung menentukan T-nya ini yang kita cari ya. Karena T ini adalah jarak dari titik P ke P aksen. Atau titik P ke garis DB. Jadi diwakili oleh P aksen. Nah, ternyata ketika sudah ketemu semua tiga sisi ini pun, tetap kita nggak bisa langsung ke sini. Nah, kita harus memandang segitiga ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu segitiga besar D P aksen P, ini segitiganya ya, P aksen D, ini segitiganya. Kemudian segitiga kecil ya, P sini P aksen B. Nah, ini segitiga ini ya. Nah, karena dari dua segitiga ini kita punya kesamaan, itu apa samanya, sama tingginya sama, T-nya sama. Nah, oleh karena itu kita menemukan masalah, apa yang jadi masalah. Nah, ini nih, DP aksen sama P aksen B-nya itu berapa? Bagaimana triknya? Nah, itu karena kita nggak tahu berapa banding berapa antara DP aksen dengan P aksen B, maka kita memisalkannya dengan misal jarak dari P aksen ke B ini misalnya X satuan. Kalau misalnya P aksen B dianggap X, berarti panjang D P aksen itu bisa dihitung dari panjang DB yang sudah diketahui A akar 2 dikurangi sama panjang ini X. A akar 2 dikurangi X. Dan tadi sudah ketemu hasilnya adalah sama dengan, lupa ya tadi berapa? Hapus semua. Ya, baik, tadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya ya. Dengan Pitagoras tadi ya, Pitagoras dengan cara mencari T ini, ternyata yang ketemu nggak langsung T, X dulu. Yang ketemu jarak dari P aksen ke B yaitu X, yang mana hasilnya adalah 3/4A akar 2. Nah, kalau X sudah ketemu, baru kita bisa mencari T. Ya, lagi-lagi modalnya satu ya, modalnya adalah teori atau teorema yang waktu dulu dari SD kamu sudah pernah dapat, yaitu lagi-lagi dari tadi makanya Pitagoras aja terus. Makanya jangan dilupakan prinsip-prinsip menghitung dengan rumus teorema Pitagoras. Nah, oleh karena itu di sini kelihatan ya, X sudah diperoleh, sisi miring juga sudah ada. Berarti untuk mencari jarak dari titik P ke P aksen, dalam hal ini diwakili oleh T, berarti kamu bisa menghitung, berarti T kalau dengan teorema Pitagoras berarti T kuadrat ya, ini kan sisi tegaknya ya, sisi miring berarti sisi miring atau PB kuadrat dikurangi sisi yang lain yaitu P aksen B, dikurangi sisi yang lain dikuadratkan. Nah, PB kuadratnya sudah ada, sudah dihitung, PB 3/2A. 3/2A kalau dikuadratkan berarti 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, A-nya berarti menjadi A kuadrat, dikurangi P aksen B. P aksen B itu adalah X ya. Nah, ini
Ini adalah P aksen B diwakili oleh X, yaitu 3/4 A akar 2. Tinggal dikuadratkan. 3 dikuadratkan, iya 9. 4 dikuadratkan, iya 16. Akar 2 dikuadratkan, 2. Betul. Kemudian A juga dikuadratkan, berarti A kuadrat. Nah, ternyata ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti ini 1, ini iya 8 ya. Nah, berarti di sini penyebutnya 8. Supaya sama 8 penyebutnya, berarti ini dikali 2 penyebutnya ya. Supaya sama-sama penyebutnya 8. Berarti ini juga menjadi 8 dengan dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, maka pembilang harus dikali 2. 9 kali 2, iya 18. 4 kali 2, 8. A kuadrat dikurangi 9 A kuadrat per 8 ya, atau 9/8 A kuadrat. Nah, karena di sini variabel sama A kuadrat, ini juga A kuadrat, penyebutnya sudah sama 8. 18 kurangi 9, iya 9 ya, 9/8 A kuadrat. Nah, dengan demikian berarti T-nya itu sendiri adalah akar dari 9/8 A kuadrat. Nah, kebetulan akar 9 ada hasilnya ya. Akar 9 itu adalah berapa? Iya, 3. Akar 8. Akar 8 itu adalah 2. Akar 2 ya, kalau disederhanakan. 2 akar 2. Akar A kuadrat berarti A. Supaya penyebutnya menjadi rasional, dikali akar 2 ya. Tinggal pembilang kali akar 2, penyebut juga kali akar 2. Akar 2 dikali 2 kali 2, 4. Berarti 3/4 A akar 2. Sudah dihitung ya, sudah dapat. T-nya adalah tadi itu, T-nya adalah 3/4 A akar 2. Ya udah, kalau sudah T sudah ketemu, tinggal disimpulkan. T itu siapa? T itu adalah jarak, atau langsung disimpulkan ya. Jadi jarak dari titik P ke garis BD adalah ini ya, adalah T, yaitu 3/4 A akar 2 cm.